Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini berjumpa lagi dengan saya eh, sharing tentang Erapod khusus untuk SLB. Eh, pada aplikasi Erapod dengan menggunakan akun admin Erapod. Di sini ada tampilan di sebelah kiri adalah data referensi lokal. Data referensi lokal ini adalah salah satunya adalah untuk menginput nilai P5. Jadi di sini ada input project, ada input penugasan project, ada mapel muatan sekolah, ada pembelajaran muatan sekolah, lalu ada mapping mapel. Untuk input project di sini kita tinggal tambah project. Pada saat ditambah project ini mau berapa project? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Contohnya kita akan menginput 3 project. Projectnya project apa saja? Ada tinggal pilih tema. Temanya ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada bangunlah jiwa dan raganya, ada suara demokrasi, lalu berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, ada kewirausahaan, ada kebekerjaan dan budaya kerja. Ini silahkan diinput project-projectnya yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Ini saya coba menginput projectnya ada 3. Salah satunya kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan. Ini karena ini kelas 1, saya kelas 1 coba akun. Nah, untuk kelas 1 itu pada fase A. Jadi ini harus bisa membedakan mana kearifan lokal fase A kelas 1 contohnya. Ada kearifan lokal fase B kelas berapa. Ini harus jeli, jangan sampai ketukar. Contohnya ini kearifan lokal fase A, fasenya fase A, nama proyeknya adalah Lestari Budaya Lokalku. Wujudkan muda berbudaya. Deskripsi proyeknya adalah proyek Lestari Budaya Lokalku mewujudkan budaya berbudaya, mewujudkan muda berbudaya. Ini bertujuan untuk menambah pengetahuan peserta didik dan pengalaman peserta didik dalam melestarikan kearifan lokal yang ada di sekitarnya, guna menyelesaikan permasalahan sederhana yang terdapat dalam lingkungan sekitar peserta didik. Pada akhir proyek diharapkan muncul suatu konsep, upaya pelestarian maupun rebranding kearifan lokal dengan penyesuaian perkembangan masa sekarang. Ini contoh tema kearifan lokal. Ada di sini ada Bhinneka Tunggal Ika, ini contohnya. Lalu kewirausahaan dengan fasenya, nama proyeknya, lalu deskripsi proyeknya. Jika sudah selesai melakukan proses input proyek, silakan input penugasan proyek. Input penugasan proyek. Nah, lalu berikutnya adalah input penugasan proyek. Input penugasan proyek tinggal klik tambah proyek. Nah, di sini kita tambah proyek, diklik. Lalu saya contoh pilih kelas 1. Temanya tadi apa? Temanya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal, lalu nama proyeknya apa? Lestari Budaya Lokalku mewujudkan
muda berbudaya. Jadi jika kearifan lokalnya itu lebih dari satu, contohnya tadi untuk fase A ada kearifan lokal fase B, maka di sini pilihannya akan lebih dari satu. Nah, ini lebih dari satu. Jadi jangan sampai salah antara memetakan kelas, lalu temanya dengan nama proyeknya. Ini akan muncul semua. Ketika muncul di sini, silahkan nanti untuk dimensinya, di sini akan ada penilaian, dinilai. Penilaiannya hanya tinggal di checklist, nah, di checklist atau dicentang. Contohnya mana lah? Contohnya ini atau yang mana? Nah, jika sudah dicentang, lalu klik simpan. Disimpan. Ini sedang memproses, klik simpan. Nah, ini klik simpan, sudah ada notif berhasil, tinggal diklik OK. Setelah selesai dalam penambahan project, lalu mapel muatan sekolah. Nah, jadi mapel muatan sekolah, tambah mapel muatan sekolah ini adalah mata pelajaran ciri khas. Ciri khas. Nah, kalau di contohnya di satu sekolah, oh ternyata ciri khasnya ada tahfidz, silakan diinput tahfidz. Atau ada kemuhammadiyahan, silakan di entry tambah mapel muatan sekolahnya jika ada. Kalau tidak ada ya tidak usah di input, tidak usah di entry tambah. Berikutnya pembelajaran muatan sekolah. Pembelajaran muatan sekolah ini apabila yang tadi jika muatan sekolah, oke, saya coba entry di sini contohnya tahfidz. Nama ringkasnya di sini. Lalu simpan. Jika sudah selesai ini, lalu berikutnya adalah pembelajaran muatan sekolah ditambahkan. Nah, ini tahfidz di kelas berapa tahfidz itu? Nah, jika semua kelas ya berarti nanti satu-satu di ini. Contohnya di kelas ini tahfidznya itu. Atau di kelas berapa? Lalu gurunya siapa? Nah, gurunya siapa? Contohnya Angga, simpan. Gitu, Bu. Nah, lalu ya tambah lagi sampai memang selesai. Nah, lalu berikutnya adalah mapping mapel. Nah, di kelas 1 mapping mapel. Mapel ini di sini seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, jika ini saya coba untuk kelas 1, di kelas 1 ini mata pelajaran yang diajarkan ada berapa? Mungkin Kak, di kelas 1 apakah diajarkan bahasa Indonesia? Ya, diajarkan. Yang kedua di kelas 1 apakah diajarkan bahasa Inggris? Ternyata tidak. Kalau tidak silahkan klik hapus. Hapus kalau tidak. Hapus ini untuk menghapus kodenya. Nah, di sini nomor urut rapot. Sebab kalau nomor urut rapot ini diisi, maka nanti di rapot akan tampil. Tapi jika nomor urut ini tidak diisi, maka tidak akan tampil. Lalu kelas 1 apakah belajar matematika? Ya. Oke. Muatan lokal apakah diajarkan di SD di kelas 1? Jika tidak, ya sudah dihapus saja muatan lokal. Lalu berikutnya apakah pendidikan agama diajarkan? Ya, diajarkan. Penjas tentu pasti itu diajarkan. Pancasila ya diajarkan. Lalu kebutuhan khusus, khususnya di SD diajarkan tidak? Ya diajarkan. Kalau di SLB kan diajarkan. Seni budaya diajarkan enggak? Diajarkan. Kalau tidak, ya berarti dihapus. Tahfidz yang tadinya contohnya yang sudah apakah di kelas 1 ada pelajaran ciri khas? Jika iya ada.
Lalu ini ini kan karena belum diisi nomor urut rapotnya, silahkan diisi. Sekarang kita urut nomor 1 sudah ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang belum ya, 7, 8, 9. Baik, ini kita coba ke 7, kita pindahkan ini ke 8. Jika sudah, silahkan disimpan. Nah, ini ini bagaimana ini cara melakukan pengentrian pada akun admin yaitu data referensi lokal, yang mana data referensi lokal ini untuk pemetaan project profil Pancasila atau P5. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini yang sederhana ini bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.